Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar pada sore kali ini, guys? Jumpa lagi bersama Roy Ahmad, Sersan 3. Terkadang banyak yang bertanya, Abang Roy, apa sih arti dari Sersan 3? Ya, Sersan 3 itu ya sersannya serius tapi santai. Kalau tiganya tetap istiqomah, gagal dan abaikan. Ya guys, jumpa lagi bersama Roy Ahmad pada segmen perjumpaan lanjutan dari perjumpaan kita yang kemarin. Mungkin hari ini juga kita bincang-bincang lepas juga, karena saat ini saya sendiri sedang banyak mengisi YouTube saya. Mudah-mudahan juga saya bisa berdakwah dan bisa memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat netizen, YouTuber ketika mendengarkan letupan-letupan inspirasi yang datangnya dari saya. Ya, bagi yang mau follow ataupun tetap mendapatkan informasi-informasi terkait tentang motivasi dari Roy Ahmad, ya bisa follow di email YouTube saya, Ahmad Butonis. Ya, Ahmad Butonis 123.com. Dan memang kalau toh pada akhirnya juga ini niatkan untuk mencari pundi-pundi keuntungan, bagi saya menerangi orang lain atau memberikan inspirasi-inspirasi itu bagi saya sangat baik. Karena manusia itu ketika meninggalkan dunia hanya nama dan kesan yang baik yang dapat diingat oleh sesama manusia. Apa sih yang harus kita lakukan? Hanya dengan moral dan akhlak, menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan sosial, pesan-pesan kebersamaan, pesan-pesan persaudaraan, daripada menciptakan kebencian, menciptakan jurang pemisah yang kaya dengan si miskin. Hanya faktor predikat si kaya dan si miskin akhirnya tercipta jurang. Si pintar dan si bodoh juga gara-gara faktor IQ menyebabkan mereka juga berpisah, tidak saling menegur. Yang lemah dan kuat juga begitu. Tetapi bagi kita, bahwa apapun profesi kita, satu, jangan sombong. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Yang artinya tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya itu masih ada sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji zarrah, sebesar debu. Maka tutur kata yang sopan, penampilan yang baik, kemudian sembari memberikan inspirasi-inspirasi, memberikan kesejukan kepada setiap manusia,
tidak memandang levelitas, maka sesungguhnya kita ciptakan sebuah kebebasan cara pandang kita untuk melihat sebuah persamaan dalam bingkai kekeluargaan itu. Tapi terkadang manusia hanya faktor perbedaan itu ya membuat jurang pemisah. Begitu damainya hidup ini, andaikan si kaya dan si miskin duduk bareng, bercerita tentang hidup. Bukankah dunia ini adalah tempat untuk kita bercocok tanam? Bukankah dunia ini tempat untuk berkomunikasi? Bukankah dunia ini tempat untuk beribadah? Bukankah dunia ini berkhidmat untuk kita kelola dengan baik? Begitu indahnya persaudaraan itu dalam bingkai perbedaan. Tetapi jangan sekali-kali kita lalu dari perbedaan itu sendiri. Yang bekerja silakan bekerja. Yang belajar silakan belajar. Yang pengangguran ya nikmati masa-masa penganggurannya sembari berpikir tidak selamanya manusia hidup dalam dunia pengangguran. Maka dibutuhkan satu sugesti, struggling, perjuangan, bagaimana bisa menaklukkan badai dunia. Guys, hidup ini selalu diliputi dengan berbagai kejutan, baik itu kejutan masalah atau kejutan-kejutan keberuntungan. Tapi semuanya merupakan cobaan yang datang dan hadir dalam diri manusia. Tapi kita jangan luput. Kita tetap istiqomah sebesar apapun cobaan kita. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan. Apa bedanya si kaya dengan si miskin? Yang membedakan adalah predikat mereka. Apa bedanya orang yang tahu dan yang tidak tahu? Karena motivasi belajarnya. Tetapi sekali lagi guys, kita jangan larut dari hal-hal seperti itu, karena itu akan mematikan mata batin kita untuk meneropong sebuah masa depan. Hasan Basri pernah berkata bahwa ayuhan nas, wahai manusia, annakumul ayyam, bahwa kalian itu diibaratkan hari-hari. Andaikan satu hari telah pamit dari dirimu, maka sebagian hidupmu ikut berkurang. Kalau bahasa trennya, jatah hidup kita semakin berkurang, karena hari sudah beranjak pergi dari hidup kita. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Itu satu filosofi yang sangat baik. Karena memang tidak ada lagi kehidupan yang dua kali. Saya ibaratkan bahwa perjalanan hidup kita ini laksana musafir. Yang namanya musafir, dia akan selalu melakukan traveling, perjalanan. Tapi ada perjalanan yang maha dahsyat, perjalanan yang tidak pernah putus, yaitu perjalanan alam akhirat. Dan itu perjalanan keabadian. Karena perjalanan kita di dunia ini ya dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kemarin kita mengantarkan si A ke tempat pembaringan yang terakhir, kita mandikan dia, kita kafani dia, kita sholatkan dia.
Itu nasihat buat kita. Mungkin malam ini, besok pagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita yang akan dimandikan, kita yang akan dikafani, kita yang akan disolatkan, dan kita yang akan diantarkan di pembaringan yang terakhir, yaitu alam kuburan. Perbanyak beristighfar. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tarikan napas. Ketika di malam hari, ketika kita bergegas ke tempat tidur, kita mulai muhasabah diri. Apakah dalam perjalanan saya bangun, kemudian saya bermuamalah dengan masyarakat sehari penuh, apakah ada kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain? Ataukah ada tatapan mata yang sengaja ditancapkan dengan sifat kesombongan, atau ada langkah arogansi langkah yang kita tunjukkan kepada orang? Kita evaluasi diri kita. Ataukah selama satu hari itu masih adakah kita bersifat sombong terhadap siapa yang kita temui? Atau sehari itu kita tidak banyak berbuat ibadah yang banyak di hadapan Tuhan, justru kita membiarkan hari itu berlalu begitu saja. Ini anjurannya Imam Al-Ghazali, sebelum Anda tidur maka evaluasi diri. Jangan sampai dalam pergaulan sehari itu ada yang tersakiti dengan kata-kata kita, dengan tutur kata kita, penampilan kita, tatapan mata kita, sapaan kita. Maka Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau akan dihisab di hari kemudian nanti. Banyak orang yang kelihatan tertawa tetapi sesungguhnya dalam hatinya dia menangis dan menjerit. Banyak orang yang kelihatan bebas, freedom, free dalam hidupnya, dia bebas, tetapi hatinya, perasaannya terpenjara. Banyak orang yang kaya di sekitar kita, tetapi di hadapan Allah merasa compang-camping hidupnya. Guys, hakikat kebebasan itu terletak pada hati. Hakikat kebebasan itu tergantung dari tanggung jawab kita menyikapi hidup. Maka segala sesuatu kita, kata-kata kita, tutur kata kita, pekerjaan kita harus mengandung ruh, soul, mengandung jiwa, mengandung makna, mengandung niat ibadah. Hidup yang tidak direnungi tak layak dijalani, kata Socrates. Dan itu menjadi pegangan bagi saya. Mau melakukan aktivitas apapun, mau membangun mitra politik, mitra ekonomi, mau membangun peradaban, memberikan siraman-siraman rohani, atau bekerja dalam satu institusi atau dalam satu tempat yang memang disitulah letak profesi kita, maka kita bekerja dengan niat yang tulus lillahi ta'ala. Karena segala perbuatan kita, pekerjaan kita itu ya didasar dengan niat. Innal a'malu binniyat. Segala akhir dari awal dan akhir dari pekerjaan kita itu ya dasarnya niat. Kalau niat kita ingin dipuji, maka reward kita ya pujian manusia. Kalau pekerjaan kita dilihat untuk diapresiasi oleh atasan, maka itu reward kita. Kalau pekerjaan kita hanya untuk menampilkan talenta dan kemahiran kita, mungkin disitulah reward kita. Tetapi kalau kita bekerja lillahi ta'ala, insya Allah ada nilai makna yang terkandung di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan.
Ketika ada yang bertanya, sesungguhnya filosofi hidupnya Bang Roy apa sih? Bang Ahmad? Ya hanya saya sampaikan bahwa hidup ini bermanfaat buat manusia yang lainnya. Karena ketika kita sudah hidup bermanfaat dengan manusia yang lainnya, maka di situ ada kepuasan tersendiri bahwa ilmu kita, pekerjaan kita mampu dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang lain, memudahkan kesulitan orang lain, membantu orang lain. Karena tidak sedikit manusia yang hidup di dunia ini dengan bergelimangan harta, tidak didasari iman dan ketakwaan. Mereka menjadikan harta itu sebagai pajangan, sebagai ornamen, atribut uniform untuk menunjukkan kelebihan bahwa dia punya kekayaan yang besar di hadapan manusia. Tapi hakikatnya di mata Tuhan itu kerdil, miskin, dan compang-camping. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita jadikan bahwa hidup ini laksana cinta, maka nikmatilah cinta itu. Maka tetapan kita mengandung cinta, pendengaran kita mengandung cinta, sapaan kita mengandung cinta, langkah kita mengandung cinta. Maka sempurna hidup ini. Jangan pernah berharap untuk dicintai kalau tidak pernah mencintai makhluknya. Jangan berharap ingin disayangi kalau tidak pernah menyayangi makhluknya. Jangan berharap orangnya sopan, tutur katanya sopan, penampilannya sopan, kalau kita tidak pernah menunjukkan sebuah dedikasi kesopanan kepada orang lain. Maka hidup tenang tapi luar biasa, pikiran tenang luar biasa. Karena kita tidak mampu melihat bayangan kita di air yang bergerak. Bayangan itu kita akan lihat di air yang tenang. Hanya dengan ketenangan itulah menghadirkan kesejukan dalam hidup. Guys, sudah drama hidup, ada yang datang dan ada yang pergi. Yang datang akan merasakan bagaimana getir dan manisnya hidup, kemudian berasimilasi dengan masyarakat lainnya, siap menghadapi tantangan. Yang pergi atau meninggalkan dunia, yang sudah meninggalkan dunia, tidak mungkin akan kembali. Tidak ada satu drama atau cerita bahwa ada makhluk yang kembali ketika sekian puluhan tahun. Dia akan kembali menyatu dengan anak-anaknya, menyatu dengan istrinya, menyatu dengan keluarganya. Itu sebuah kemustahilan. Tapi bagi Allah mungkin tidak ada sesuatu yang mustahil. Kalau sudah kata kun fayakun, jadi maka jadilah, ya itu merupakan hak prerogatif Allah. Tapi hari ini belum ada orang yang kembali dari alam kubur sekian puluh tahun dan bercerita bahwa kehidupan alam kubur seperti ini, kehidupan mereka seperti ini, padang mahsyar seperti ini. Intinya jadi orang yang pergi itu tidak akan pernah kembali lagi. Maka untuk bisa memantapkan jiwa, memantapkan hati kita adalah hanya satu, kita gantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, kehidupanku, ibadahku saya orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perjanjian ideal, perjanjian primordialisme ketika kita ucapkan dalam sholat. Ketika kita angkat kedua tangan kita Allahu Akbar, merupakan kepasrahan. Tidak ada yang besar dalam hidup ini. Bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan popularitas, bukan kegantengan, bukan kecantikan. Kalau kebesaran terletak pada kecantikan dan kegantengan, maka
Ada satu filosof pernah mengatakan bahwa kecantikan dan kegantengan itu akan pudar di balik usia. Tetapi inner beauty, kecantikan hati, kecantikan moralitas, kecantikan akhlak akan sifat eternal, akan abadi. Hamka pernah mengatakan bahwa, hai manusia, sebelum engkau mati, meninggalkan dunia, meninggalkan anak dan istri, meninggalkan suami, meninggalkan jabatan, meninggalkan kedudukan, meninggalkan popularitas, kata Hamka, tanamkan nama dan kesan yang baik di masyarakat. Sebab nama dan kesan yang baik itu merupakan umur panjang kita di dunia. Baginda Rasulullah SAW telah meninggal dunia 14 abad yang lalu. Tetapi ketika dikumandangkan azan dengan ungkapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seakan Rasulullah hidup kembali. Karena faktor determinasi kebaikan, renungan atas kebaikan-kebaikan dan kesahajahan dia selama dia hidup, maka selama itu azan dikumandangkan, maka selama itu pula nama baginda Rasulullah SAW itu dihidupkan kembali. Di Jakarta ada namanya Bandara Soekarno-Hatta. Ada Soekarno-Hatta telah meninggal dunia, tetapi dimonumentalkan lewat sebuah media, bandara internasional. Namanya dimonumentalkan. Orangnya sudah pergi, tapi nama dan kesan yang baik selama dia berjuang dalam menjadi the father Indonesia, maka namanya tetap hidup. Masih banyak nama-nama jalan juga di bawah ini. Ya, nama-nama orang yang berjasa akhirnya dimonumentalkan menjadi nama sebuah jalan. Apa maksud dibalik itu, guys? Karena nama-nama orang besar yang pernah berdedikasi, yang memiliki loyalitas perjuangan dengan dasar keikhlasan membangun masyarakat peradaban, maka nama itu tetap akan dilanggengkan dan akan diingat oleh generasi-generasi berikutnya. Guys, daripada kita menceritakan aib orang lain, ya alangkah baiknya memang ya kita bincang-bincang tentang kehidupan. Kalau tuh ada yang bertanya, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mungkin lewat messenger, lewat WA, ya nanti kita diskusikan. Dengan keterbatasan nalar cara pandang saya, sedikit keilmuan saya, tapi mungkin saya punya nilai keberanian untuk bisa bercuap-cuap lewat media sosial, di jaring sosial, dan ini disaksikan oleh teman-teman baik itu kalangan masyarakat biasa, kalangan intelektual, agamawan akan menyaksikan bincang-bincang saya di sore kali ini. Guys, semua tergantung pada keyakinan kita. Saya teringat satu ayat. Ayatnya pendek, tetapi mengandung makna filosofi dan dijadikan sebuah ibrah untuk melangkah menghadapi hidup. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya tidak sia-sia Engkau menciptakan apa yang ada di muka bumi ini. Tidak sia-sia apa yang ada yang Engkau ciptakan di dunia ini. Ya memang tidak ada kesia-siaan. Kalau kita menggunakan pikiran, menggunakan hati kita, kacamata basyiro, pikiran kita, jiwa kita, kita mengkaji ayat itu, tidak ada kesia-siaan dalam penciptaan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Maka ayat ini banyak yang mengambil permisalan tentang ayat ini. Contoh saja umpamanya, seorang seniman puitis, deburan ombak di laut, hembusan angin, bahkan matinya seekor semut pun juga menjadi
sumber artikulasi yang mantap untuk membangun, mengkonstruksi syair-syair puisinya, sehingga ia mampu memikirkan kebesaran alam semesta. Begitu juga dengan alam semesta yang menjadi tempat hunian kita hidup di dalamnya, maka kita harus melakukan yang terbaik di dalamnya. Lagi-lagi dalam hadis qudsi lewat lisan Rasulullah SAW bahwa memang dunia ini sudah lama meminta, ya Allah hancurkan saya, karena saya sudah tidak betah hidup dengan manusia yang bergelimang dengan dosa. Dan apalagi tinggal berapa hari lagi kita dihadapkan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Dan andaikan kita hayati bulan itu, insya Allah kalau kita ibadah dengan penuh keikhlasan, kehusuan, kita orientasikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada kita untuk bisa mengasah jiwa kita, mengasah hati kita, agar kita selalu tampil prima, menunjukkan yang terbaik dalam hidup ini. Guys, mungkin cukup sampai di sini bincang-bincang kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kehilafan, kealfaan, kesalahan, mungkin itu merupakan kesalahan dari diri saya pribadi. Selamat malam. Selamat beribadah. Tinggal berapa menit lagi kita akan berhadapan dengan sholat maghrib. Karena amalan yang pertama kali akan dihisap di hari kemudian nanti yaitu amalan sholat. Kalau amalan sholatnya baik, maka segala amalannya dianggap free, bebas. Determinasi amalan sholat inilah yang akan mempengaruhi semua amalan-amalan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ketika ada masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah perkantoran, masalah pekerjaan, pesan dari Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Hanya itulah media penolong. Dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, semoga Allah merahmati dan meridhoi kita. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita meminta semoga Allah memberikan panjang umur anak-anak kita, istri kita, teman-teman kita, orang tua kita, mudah-mudahan dipanjang umurnya agar bisa beribadah sepenuhnya di bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Salam Sersan 3.